Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai materi klausa. Materi klausa ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian daftar isi. Yang pertama, pengertian klausa. Yang kedua, jenis-jenis klausa. Dan yang ketiga, pengkategorian klausa. Sebelum memasuki pemaparan materi, berikut adalah anggota kelompok 2 yang berkontribusi dalam presentasi ini. Materi pertama, yaitu pengertian klausa, akan dibawakan oleh saya sendiri, Rizky Abdi Pratama, selaku pemateri 1 dan juga moderator. Menurut Ramlan, 1981 mengatakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari predikat, P, baik diikuti oleh unsur subjek, S, objek, O, pelengkap, pel, keterangan, K, maupun tidak. Dari pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwa klausa adalah konstruksi kalimat minimal terdiri dari satu predikat. Predikat ini boleh diikuti subjek, objek, pelengkap, maupun juga keterangan. Untuk lebih mudah mengenali klausa, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang melekat pada klausa. Yang pertama, klausa merupakan kelompok kata. Yang kedua, klausa mempunyai unsur predikat. Yang ketiga, satu klausa mempunyai satu predikat. Yang keempat, klausa tidak mempunyai intonasi akhir di dalamnya. Yang kelima, klausa tidak mempunyai tanda baca karena kedudukannya lebih rendah dari kalimat. Berikut beberapa contoh klausa. Yang pertama, kakek berolahraga. Kedudukan kakek sebagai subjek dan kata berolahraga sebagai predikat. Yang kedua, gedung itu sangat tinggi. Kedudukan gedung itu sebagai subjek, sedangkan kata sangat tinggi sebagai predikat. Yang ketiga, adik bermain kelereng. Kedudukan kata adik sebagai subjek, kata bermain sebagai predikat, kata kelereng sebagai objek. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis klausa. Yang pertama yaitu klausa bebas dan klausa terikat akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Naura. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama yaitu klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap. Artinya, meskipun dia hanya satu klausa, maknanya sudah utuh dan bisa dipahami, tanpa perlu digabungkan dengan klausa lain. Di sini ada poin-poin untuk ciri-ciri dari klausa bebas. Poin pertama yaitu ada dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Artinya, klausa ini tidak perlu digabung dengan klausa lain untuk bisa dipahami. Poin kedua, memiliki subjek dan predikat yang utuh. Jadi ada pelaku dan ada kegiatan atau keadaan yang terjadi atau sedang dilakukan. Poin ketiga, dapat membentuk kalimat tunggal atau menjadi bagian dari kalimat majemuk. Misalnya, dia bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat, atau juga bisa digabung dalam kalimat panjang tapi tetap punya makna sendiri. Contoh kalimat tunggal, dia membaca buku. Contoh kalimat majemuk, dia membaca buku dan adiknya menonton TV. Kedua bagian itu bisa berdiri sendiri, berarti keduanya adalah klausa bebas. Baik, kita beralih ke klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Kalau berdiri sendiri, maknanya terasa menggantung dan belum jelas. Adapun poin pertama untuk ciri-ciri klausa terikat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, klausa ini butuh klausa lain supaya maknanya utuh. Poin kedua, maknanya belum utuh jika tidak digabungkan dengan klausa lain. Artinya, klausa ini harus digabungkan dengan klausa bebas supaya maknanya jadi lengkap. Contohnya yaitu, karena dia sakit. Kalau kita berhenti di situ saja, pasti muncul pertanyaan, lalu apa? Lalu setelah ini apa? Maka perlu klausa lain untuk menjelaskan. Misalnya, karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Jadi, karena dia sakit itu harus ada alasan setelahnya. Jadi, dia tidak menggantung
dan bisa dipahami. Poin ketiga yaitu ada biasanya diawali kata penghubung seperti karena, meskipun, jika, ketika, bahwa, dan lain-lain. Klausa terikat sering dimulai dengan konjungsi subordinatif seperti karena sebagai alasan, meskipun sebagai pertentangan, jika sebagai syarat, ketika sebagai waktu, bahwa sebagai penjelas atau isi ucapan, dan lain-lain. Kata-kata ini membuat klausa tersebut tergantung pada klausa lain. Contohnya yaitu ada meskipun capek, dia tetap belajar. Jadi dari meskipun itu, pertentangan itu ada alasan dia tetap belajar. Di sini ada contoh dari klausa bebas. Yang pertama ada kami bermain bola. Kalimat ini utuh tanpa perlu tambahan klausa lain. Contoh kedua, saya membaca buku. Sudah memiliki subjek dan predikat, maknanya lengkap. Contoh klausa terikat di sini ada dua. Yang pertama, meskipun dia lelah, perlu klausa bebas agar menjadi kalimat lengkap. Misalnya, meskipun dia lelah, dia tetap mengikuti sepak bola tersebut. Jadi perlu ada alasan setelahnya. Contoh kedua, karena hujan deras, tidak bisa berdiri sendiri, butuh klausa utama untuk makna lengkap. Contohnya, jadi karena hujan deras harus membutuhkan klausa lain untuk bisa menjadi kalimat lengkap. Contohnya, karena hujan deras, dia tidak bisa mengikuti ujian. Jadi seperti itu materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, jenis klausa verbal dan nominal akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Yeyen. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan izin menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis klausa, khususnya klausa jenis verbal dan nominal. Apa sih perbedaannya? Yuk kita cari tahu bersama. Yang pertama, ada klausa verbal. Klausa verbal adalah jenis klausa yang memiliki kata kerja yang berfungsi sebagai predikat di dalamnya. Kata kerja ini bisa kata kerja dasar atau turunan yang dimana telah memiliki imbuhan di dalamnya, seperti imbuhan me, ber, di, dan sebagainya. Secara tata bahasa, terdapat dua pembagian klausa verbal. Yang pertama ada intransitif, yang kedua ada transitif. Untuk perbedaannya itu ditinjau dari penggunaan objek dan juga sifatnya yang bisa dipasifkan dan tidak dipasifkan. Yang pertama, ada kata kerja, ada klausa verbal transitif. Itu klausa yang di dalamnya memuat sebuah kata kerja transitif yang memerlukan objek sebagai pelengkap. Objek ini diletakkan setelah predikat biasanya. Contohnya seperti saya memiliki bola, atau saya sudah memesan 5 buah tiket liburan. Dan sifatnya ini bisa dipasifkan. Dan jika dipasifkan, maka secara makna dia tidak berubah dan logis untuk diterima. Misalkan ada kalimat seperti tadi, saya memiliki bola. Jika dipasifkan, maka bola dimiliki oleh saya. Maka itu sah atau artinya bisa dipasifkan kalimat tersebut. Yang kedua, ada klausa verbal intransitif. Ini kebalikan dari yang transitif, yang sifatnya ini tidak memerlukan sebuah objek sebagai pelengkapnya dan tidak bisa dipasifkan. Contoh kalimatnya seperti dia tidur dengan pulas. Di sini kalimat dia tidur dengan pulas tidak bisa dipasifkan, karena jika dipasifkan maka dia secara makna itu akan bermasalah.
Dan yang kedua contohnya seperti air mendidih. Dan lagi-lagi, jika dipasifkan bentuknya, maka dia tidak bisa sifatnya. Dan yang kedua, jenis yang kedua ada jenis klausa nominal. Jenis klausa ini memiliki sebuah nomina atau kata kerja di dalamnya yang berfungsi sebagai predikat. Dan kata benda ini fungsinya adalah menunjukkan sebuah identitas, keadaan, dan keberadaan dari si subjeknya itu sendiri. Contohnya seperti kalimat ibu saya adalah seorang perawat. Ibu di sini adalah sebagai subjek, ibu saya sebagai subjek. Seorang perawat di sini sebagai nomina atau prasanomina, ya. Dan yang kedua, ada kalimat saya sedang di kantor. Kalimat ini menunjukkan sebuah keberadaan atau tempat di mana dia sedang berada. Kata saya di sini berfungsi sebagai subjek dan di kantor adalah frasa nomina yang menunjukkan keberadaan seseorang. Mungkin itu cukup dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Selanjutnya, jenis klausa adjektiva dan preposisi akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Arya. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang selanjutnya ada klausa adjektival. Klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya berupa adjektiva atau kata sifat atau frasa yang mengandung adjektiva. Klausa ini menyatakan sifat atau keadaan subjeknya. Contohnya seperti udaranya panas sekali atau yang selanjutnya ada pelayanannya kurang memuaskan. Dan dalam contoh-contoh tersebut, kata panas sekali dan kurang memuaskan berfungsi sebagai predikat yang berupa adjektiva, menggambarkan keadaan dari subjeknya. Yang kedua ada klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frasa preposisional, yaitu frasa yang diawali dengan preposisi atau kata depan. Klausa ini biasanya menyatakan tempat, arah, atau waktu. Contohnya, pertemuan itu di balai kelurahan. Dan contoh keduanya, pamannya di Jawa Timur. Dan dalam contoh-contoh tersebut, frasa di balai kelurahan dan di Jawa Timur berfungsi sebagai predikat yang berupa frasa preposisional, menunjukkan lokasi dari subjeknya. Kedua jenis klausa ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia, predikat tidak selalu berupa verba atau kata kerja, tetapi bisa juga berupa adjektiva atau frasa preposisional, tergantung pada informasi yang ingin disampaikan tentang subjek. Selanjutnya, yaitu jenis klausa transitif dan intransitif, akan disampaikan oleh pemateri kelima, yaitu April. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih banyak moderator. Perkenalkan, saya Aprilia Amelda Putri dan saya akan menjelaskan dua jenis klausa yang selanjutnya, yaitu klausa transitif dan klausa intransitif. Dalam buku Sintaksis Bahasa Indonesia tahun 1981 yang ditulis oleh Ramlan, menjelaskan bahwa klausa transitif adalah klausa yang predikatnya berupa verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan objek untuk menyempurnakan maknanya dan biasanya berawalan me. Maka, ciri utama dari klausa ini adalah memiliki objek setelah verba. Adapun bentuk umum atau struktur dari klausa transitif adalah subjek, lalu verba aktif berawalan me, lalu objek. Contohnya, ayah meminum kopi. Itu adalah klausa transitif dengan ayah sebagai subjek, meminum sebagai predikat yang berbentuk verba transitif, dan kopi sebagai objek. Contoh lainnya adalah mereka mengerjakan tugas. Mereka sebagai subjek mengerjakan sebagai predikat dan tugas sebagai objek. Dalam dua contoh tersebut, apabila objek dalam kalimat dihilangkan, maka makna klausa menjadi tidak sempurna atau tidak lazim. Beberapa contoh verba lain yang membuat sebuah klausa menjadi klausa transitif dan membutuhkan objek adalah membeli, mengirim, menanam, menangkap,
memakai, dan lain-lain. Jenis klausa yang terakhir adalah klausa intransitif. Klausa jenis ini adalah kebalikan dari klausa transitif. Klausa intransitif tidak memerlukan objek agar maknanya utuh. Verba yang digunakan dalam klausa ini juga verba yang berbentuk intransitif. Oleh karena itu, struktur klausa ini hanya subjek dan predikat. Contohnya, dia tidur, ibu menangis. Dua contoh tersebut adalah klausa intransitif yang tidak memerlukan objek agar maknanya utuh. Adapun contoh verba lain yang membuat sebuah klausa menjadi klausa intransitif adalah tertawa, berlari, jatuh, dan lain-lain. Kemudian, terdapat pengecualian bagi verba yang bisa menjadi transitif maupun intransitif. Verba ini disebut verba fleksibel. Contohnya adalah verba bermain. Jika bentuk klausanya adalah anak-anak bermain, maka ini adalah klausa intransitif. Sedangkan jika klausanya berubah menjadi anak-anak bermain bola, maka akan termasuk ke dalam klausa transitif. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai kategori dalam klausa. Pengkategorian ini dibagi menjadi 4 bagian, dan bagian pertama yaitu berdasarkan fungsi dan unsurnya akan disampaikan oleh pemateri ke-6 yaitu Angela. Kepadanya dipersilakan. Kategori klausa yang pertama yaitu klausa berdasarkan fungsi dan unsurnya. Fungsi yang pertama yaitu klausa sebagai subjek. Klausa dapat menempati fungsi sebagai unsur kalimat, salah satunya adalah subjek. Ini terjadi ketika satu klausa yang memiliki subjek dan predikat sendiri berperan menggantikan kata atau frasa nomina sebagai subjek dalam sebuah kalimat lebih besar. Ciri-cirinya yaitu terletak di awal kalimat sebelum predikat utama, berfungsi sebagai pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat, dapat digantikan oleh kata benda tunggal, menandakan ia berfungsi sebagai nomina, memiliki subjek dan predikat sendiri di dalam klausa itu, biasanya diawali oleh konjungsi bahwa, kalau, atau frasa tanya tidak langsung seperti apa yang, siapa yang, dan sebagainya. Contoh klausa sebagai subjek, bahwa dia bersalah tidak diragukan lagi. Bahwa dia bersalah adalah klausa karena memiliki subjek dia dan predikat bersalah. Klausa ini menjadi subjek dari kalimat tidak diragukan lagi. Contoh yang kedua yaitu, apa yang kamu katakan membuat saya marah. Klausa apa yang kamu katakan terdiri dari subjek kamu dan predikat katakan. Fungsinya adalah subjek dari keseluruhan kalimat. Fungsi yang kedua ada objek. Klausa dapat berfungsi sebagai objek dalam suatu kalimat apabila ia menempati posisi setelah predikat utama dan menjadi sasaran tindakan dari subjek. Sama seperti klausa subjek, klausa objek juga merupakan klausa subordinatif nominal karena menggantikan posisi kata benda dalam kalimat, tetapi dalam fungsi objek. Ciri-ciri klausa sebagai objek yaitu terletak setelah predikat utama dari kalimat, berfungsi sebagai sasaran dari predikat atau kata kerja, memiliki struktur klausa utuh, ada subjek dan predikat di dalamnya, sering diawali oleh bahwa, kalau, atau frasa tanya tidak langsung seperti apa yang, siapa yang. Contoh klausa sebagai objek. Yang pertama ada saya percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Klausa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya memiliki subjek dia dan predikat mengatakan, dan menjadi sasaran dari percaya. Contoh yang kedua yaitu ibu mendengar apa yang dikatakan anak itu. Klausa ini menjawab apa yang didengar sehingga menempati fungsi sebagai objek. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita bandingkan keduanya secara singkat. Klausa subjek letaknya di awal kalimat, menjawab pertanyaan siapa yang atau apa yang. Contoh, apa yang kamu katakan menyakitkan hatinya. Sementara klausa subjek letaknya setelah predikat dan menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh. Contohnya, dia menyadari bahwa kesalahannya fatal. Meskipun berbeda posisi, keduanya sama-sama merupakan klausa bawahan nominal yang dapat menggantikan fungsi kata benda dalam kalimat kompleks. Selanjutnya, kategori klausa sebagai keterangan dan pelengkap akan disampaikan oleh Arsy. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klausa berdasarkan unsur dan fungsinya, yaitu klausa keterangan dan klausa pelengkap.
Yang pertama adalah klausa keterangan. Klausa keterangan adalah jenis klausa yang berfungsi sebagai keterangan dalam suatu kalimat dan memberikan informasi tambahan terhadap klausa utama. Contohnya yaitu seperti waktu, tempat, sebab, tujuan, cara, dan akibat. Klausa ini merupakan klausa dependen atau klausa terikat yang berarti tidak dapat berdiri sendiri karena kalimatnya belum memiliki makna secara utuh tanpa klausa utama. Dalam strukturnya, klausa keterangan tetap memiliki unsur seperti subjek dan predikat. Klausa keterangan biasanya diawali oleh konjungsi seperti konjungsi subordinatif, seperti karena, agar, ketika, meskipun, jika, dan lain-lain. Peran utama dalam klausa ini adalah untuk memperjelas suatu situasi atau kondisi yang menyertai tindakan atau peristiwa dalam klausa utama sehingga kalimat menjadi lebih informatif dan kontekstual. Selanjutnya adalah klausa pelengkap. Klausa pelengkap adalah klausa yang berfungsi untuk melengkapi makna dari predikat dalam suatu kalimat tertentu, seperti predikat berupa verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan nomina atau kata benda yang membutuhkan informasi tambahan agar makna kalimat menjadi lebih lengkap. Klausa ini tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya berperan sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam suatu kalimat. Klausa pelengkap umumnya diawali oleh konjungsi subordinatif seperti bahwa, apakah, atau kata tanya lain seperti siapa, mengapa, kapan, apa, di mana, terutama dalam kalimat tidak langsung. Berbeda dengan klausa keterangan yang hanya memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, dan tujuan, klausa pelengkap memberikan bagian inti yang dibutuhkan oleh unsur predikat untuk menyampaikan makna secara penuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dan contoh dari klausa keterangan. Yang pertama adalah keterangan waktu. Klausa keterangan waktu berfungsi untuk menjelaskan kapan suatu peristiwa atau tindakan dalam klausa utama terjadi. Klausa ini biasanya diawali oleh konjungsi waktu seperti ketika, saat, setelah, sebelum, atau sementara. Contoh yang terdapat pada kalimat yaitu aku sedang belajar ketika listrik padam. Dalam kalimat tersebut, aku berfungsi sebagai subjek, sedang belajar merupakan predikat, dan ketika listrik padam adalah klausa keterangan waktu yang menunjukkan waktu terjadinya kegiatan belajar. Selanjutnya adalah klausa keterangan tempat. Klausa keterangan tempat berfungsi untuk menjelaskan lokasi terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Klausa ini memberikan informasi tentang di mana suatu hal berlangsung atau terjadi. Biasanya klausa keterangan tempat diikuti konjungsi seperti di mana atau nama tempat. Contoh yang terdapat pada kalimat yaitu dia membangun rumah di tempat dulu dia dibesarkan. Pada kalimat ini, dia merupakan subjek, membangun adalah predikat, rumah sebagai objek, dan di tempat dulu dia dibesarkan merupakan klausa keterangan tempat. Selanjutnya adalah klausa keterangan sebab atau penyebab. Klausa keterangan sebab menjelaskan alasan atau penyebab suatu tindakan dilakukan. Klausa ini memberitahu mengapa suatu hal terjadi yang biasanya diawali oleh konjungsi seperti karena, sebab, atau oleh karena itu. Contoh pada kalimat yaitu adik menangis karena dia dimarahi ibunya. Dalam kalimat ini, adik merupakan subjek, menangis merupakan predikat, dan karena dia dimarahi ibunya adalah klausa keterangan penyebab mengapa adik menangis. Selanjutnya adalah klausa keterangan tujuan. Klausa keterangan tujuan menjelaskan maksud atau tujuan dari suatu tindakan. Klausa ini menunjukkan untuk apa suatu hal dilakukan dan biasanya diawali oleh konjungsi seperti agar, supaya, atau untuk. Contoh pada kalimat yaitu Miko berlari supaya dia tidak terlambat. Miko merupakan subjek, berlari merupakan predikat, dan supaya dia tidak terlambat adalah klausa keterangan tujuan untuk apa Miko berlari. Selanjutnya adalah klausa keterangan cara. Klausa keterangan cara menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Klausa ini memberikan informasi tentang metode atau cara melakukan sesuatu. Contoh pada kalimat yaitu mereka mengerjakan soal ujian dengan hati-hati. Di kalimat tersebut, mereka merupakan subjek, mengerjakan merupakan predikat, dan soal ujian sebagai objek dengan hati-hati merupakan klausa dari keterangan cara bagaimana mereka mengerjakan soal ujian. Dan selanjutnya adalah klausa keterangan akibat.
Klausa keterangan akibat menjelaskan hasil atau dampak dari suatu tindakan atau peristiwa. Klausa ini menunjukkan apa yang terjadi sebagai akibat dan biasanya diawali konjungsi seperti sehingga, akibatnya, atau maka. Contoh pada kalimat yaitu kakak terlambat bangun sehingga dia tidak sempat sarapan. Dalam kalimat ini, kakak adalah subjek, terlambat bangun merupakan predikat, dan sehingga dia tidak sarapan merupakan klausa dari keterangan akibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari klausa pelengkap. Yang pertama ada klausa pelengkap dari verba atau kata kerja. Klausa pelengkap dari verba berfungsi untuk melengkapi arti kata kerja yang digunakan dalam sebuah kalimat. Kalimat ini biasanya muncul setelah verba dan menjelaskan isi atau objek dari tindakan tersebut. Contoh dalam kalimat yaitu, dia menyadari bahwa ucapannya menyakitkan. Dalam kalimat tersebut, dia berfungsi sebagai subjek, menyadari sebagai predikat, dan bahwa ucapannya menyakitkan merupakan klausa pelengkap yang menjelaskan dari verba menyadari. Selanjutnya adalah klausa pelengkap dari adjektiva atau kata sifat. Klausa pelengkap dari adjektiva digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut suatu kata sifat, biasanya mengenai alasan atau penyebab dari perasaan atau keadaan tersebut. Contoh pada kalimat yaitu, Sarah kecewa bahwa temannya tidak menepati janji. Sarah berfungsi sebagai subjek, kecewa sebagai predikat berupa adjektiva, dan klausa bahwa temannya tidak menepati janji merupakan pelengkap yang menjelaskan alasan kekecewaan Sarah. Selanjutnya adalah klausa pelengkap dari nomina atau kata benda. Klausa pelengkap dari nomina digunakan untuk melengkapi atau menjelaskan makna dari suatu kata benda. Klausa ini sering muncul setelah nomina dan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya yaitu dalam kalimat kabar bahwa ujian ditunda membuat para siswa senang. Dalam kalimat tersebut, kabar bahwa ujian ditunda adalah subjek yang terdiri dari nomina kabar dan klausa pelengkap bahwa ujian ditunda yang menjelaskan isi dari kabar tersebut. Kemudian, membuat merupakan predikat dan para siswa senang adalah objek dari kalimat tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya, untuk kategori berdasarkan struktur internnya akan disampaikan oleh pemateri 8 yaitu Galeno. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah klausa berdasarkan struktur internya. Yaitu pertama adalah klausa versi. Klausa versi adalah klausa unsur-unsurnya tersusun secara normal atau biasa, yaitu subjek plus predikat plus objek atau pelengkap plus keterangan. Struktur ini dianggap sebagai urutan paling umum dalam bahasa Indonesia. Contohnya, ayah membaca koran di teras. Subjeknya ayah, predikatnya membaca, objeknya koran, dan keterangan di teras. Siswa itu menulis surat. Subjeknya siswa itu, predikat menulis, dan objek surat. Dalam klausa versi, subjek biasa terletak di awal, diikuti oleh predikat dan unsur lainnya. Selanjutnya ada klausa inversi. Klausa inversi adalah klausa yang memiliki susunan tidak biasa, khususnya ketika predikat mendahului subjek. Predikat plus subjek plus unsur lain. Klausa ini digunakan untuk penekanan gaya bahasa atau karena alasan kebahasan tertentu, seperti dalam puisi, judul, atau kalimat dramatis. Contohnya seperti ini. Datanglah ayah ke rumah. Predikatnya datanglah, subjek ayah dan keterangan ke rumah. Menari gadis itu di panggung. Predikatnya menari, subjek gadis itu dan keterangan di panggung. Inversi dapat menyebabkan ambiguitas jika tidak didukung konteks yang jelas. Dalam kalimat biasa, susunan inversi terdengar tidak lazim. Selanjutnya adalah klausa tidak lengkap. Klausa ini tidak memiliki salah satu unsur utama atau subjek atau predikat, namun tetap bisa dipahami dalam konteks tertentu. Contohnya seperti ini. Sedang memasak. Tidak ada subjek, hanya predikat, mengerti bahwa dia atau ibu yang memasak. Di dapur, hanya keterangan tempat, bisa bagian dari jawaban atas pertanyaan. Klausa tidak lengkap, tidak selalu salah. Dalam konteks tertentu ia wajar dan efektif.
Dalam analisis sintaksis, klausa jenis ini dianggap tergantung konteks. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kategori berdasarkan unsur negasi akan disampaikan oleh pemateri ke-9, yaitu Tirta. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori klausa berdasarkan unsur negasinya. Namun sebelumnya, pertama-tama mari berkenalan dengan unsur negasi. Apa sih unsur negasi? Unsur negasi adalah bagian dari klausa atau kalimat yang berfungsi untuk meniadakan atau menyangkal keberadaan suatu tindakan, keadaan, fakta, atau identitas. Unsur ini biasanya berupa kata atau partikel yang secara eksplisit menunjukkan bahwa sesuatu tidak terjadi, tidak benar, belum terjadi atau dilarang. Nah, seperti yang Anda dapat lihat di slide, yang dimaksud dengan unsur negasi adalah kata-kata yang sudah saya tandai berwarna merah, yaitu tidak, tak, bukan, belum, dan jangan. Kategori klausa berdasarkan negasi, hal ini berarti bahwa kategori ini membedakan apakah suatu klausa menyatakan peristiwa secara afirmatif atau justru menegasikan keberadaan peristiwa, keadaan, atau tindakan tersebut. Nah, klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang secara gramatikal menegatifkan predikat dibagi menjadi dua, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai klausa positif. Klausa positif adalah klausa yang tidak terdapat unsur negasi yang menegatifkan predikat. Dengan kata lain, klausa ini menyatakan bahwa suatu tindakan, keadaan, atau peristiwa benar-benar terjadi atau dianggap benar oleh penutur. Contoh klausa positif bisa kita lihat. Yang pertama, Bella membaca buku. Bella berfungsi sebagai subjek dengan kategori nomina, kemudian membaca berfungsi sebagai predikat atau verba, buku dengan fungsi sebagai objek dengan kategori nomina. Di klausa tersebut tidak terdapat unsur negasi. Begitu pula dengan contoh berikutnya, yaitu guru itu sedang mengajar matematika. Guru itu sebagai subjek sedang mengajar, berfungsi sebagai predikat, matematika sebagai keterangan. Nah, di klausa ini pula tidak terdapat unsur negasi. Contoh terakhir, kami sudah menyelesaikan laporan. Di sini juga tidak terdapat unsur negasi. Nah, klausa-klausa ini disebutlah dengan klausa positif karena tidak terdapat unsur negasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua yaitu mengenai klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang di dalamnya terdapat unsur negasi yang menegatifkan predikat. Masih ingat mengenai unsur negasi? Di tabel tersebut di layar Anda bisa dilihat unsur negasinya, yaitu ada tidak, tak, bukan, belum, dan juga jangan. Nah, keberadaan unsur ini menunjukkan bahwa peristiwa, keadaan, atau tindakan yang dimaksud tidak terjadi, tidak benar, belum terjadi, atau tidak diizinkan. Contoh klausa negatif, yang pertama, dia tidak datang ke rapat. Dia berfungsi sebagai subjek, tidak di sini berfungsi sebagai negasi, datang sebagai predikat, ke rapat sebagai keterangan. Kategorinya dia itu sebagai nomina, tidak ia itu sebagai negasi, kemudian datang sebagai frasa verba, kemudian rapat sebagai frasa preposisi maksud saya. Kemudian contoh yang kedua, bukan dia yang melakukannya. Nah, bukan di situ berfungsi sebagai negasi. Contoh selanjutnya, mereka belum makan malam. Nah, mereka di sini sebagai subjek, belum sebagai negasi, makan sebagai predikat, malam sebagai keterangan. Nah, yang terakhir, jangan berbicara saat dosen menjelaskan. Kata jangan di klausa tersebut berfungsi sebagai negasi.
Nah, contoh-contoh tersebut yang terdapat unsur negasi disebut sebagai klausa negatif. Lalu, bagaimana dengan English grammar? Apakah ada klausa negatif dan positif? Ya, dalam tata grammar atau tata bahasa dan sintaksis bahasa Inggris terdapat konsep klausa positif dan klausa negatif atau biasa kita sebut sebagai positive clause dan juga negative clause. Nah, sama seperti di bahasa Indonesia, klausa positif di bahasa Inggris juga tidak mengandung negasi. Namun, klausa negatif atau negative clause di bahasa Inggris itu menggunakan negasi seperti not, never, no, nothing, nobody, and dan lain-lain. Nah, perbedaannya tuh di mana? Perbedaannya adalah antara sintak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam hal klausa positif dan negatif terletak pada struktur gramatikal dan penggunaan kata bantu. Di bahasa Inggris kita memerlukan auxiliary verbs. Nah, contohnya nih, auxiliary verbnya itu kayak do, does, did plus not, dan juga is, are, have plus not. Misalnya, she does not eat rice. Does di sini di bahasa Inggris kita perlu does sebagai auxiliary verbs. Sedangkan di bahasa Indonesia jika kita ingin mengatakan she does not eat rice, kita langsung mengatakan dia tidak makan nasi. Jadi tidak perlu menggunakan auxiliary verbs. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari presentasi ini ialah klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat yang dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kalimat. Dalam bahasa Indonesia, klausa memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam pembentuk kalimat, berdasarkan bentuk, fungsi, dan strukturnya. Klausa dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis yang masing-masing memiliki ciri dan juga penggunaan tersendiri. Pemahaman terhadap klausa sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, khususnya dalam menulis dan menganalisis kalimat secara tepat. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.